Persib hanya butuh hasil seri, maka Persib sudah dipastikan menjadi juara grup. Ya. Prediksi berapa, Is? Gue sih menang 1-0. Gue pengen Persib menang. Kayaknya bakal main deep deh, Iya, Bangkok iya. ya. Kalau Persib dan Bangkok United ini bisa melangkah sejauh mungkin di ACL tuh musim ini, mereka masih memiliki kesempatan ya. Kalau dua-duanya lolos nih ya. Ya. Kalau dua-duanya lolos, mereka masih punya kesempatan untuk kembali bertemu di semifinal. Pengen Persib memuaskan penonton dengan menang 2-0 gitu. Karena Bobotoh diharapkan oleh Bojanudang datang memenuhi stadion gitu dan benar. Oke. Kalau melihat dari track record Persib ketemu Bangkok United, maka ada urgensi dari Bangkok United untuk menyingkirkan Persib itu sekarang sebenarnya. Kalau Persib mungkin untuk menjadi juara di ACL 2 berat juga. Ada Al Nassr juga di situ, tim-tim Jepangnya juga bagus-bagus, Koreanya juga. Persiapannya gimana bro untuk tanggal 10 ini? Bermain di GBLA gimana Ya, bro? kalau misalkan lihat dari press conference ya jelas ini Bojahodok ingin ya kemenangan untuk nantinya di Persib Bandung, apalagi bermain di GBLA ya. Pas sebelumnya, pas kemarin kita bertandang di Bangkok saat berhadapan dengan Bangkok United, kita menang Om. Kita cukur ya Bang ya. Kemungkinan besar juga kita akan mendapatkan kemenangan, dan juga mungkin banyak netizen di rumah sana yang lihat ya proses latihannya Persib Bandung, dan terlihat alhamdulillah para punggawa dari Maung Bandung nih sehat. Ronaldo yakin 100% siap untuk menghadapi Bangkok United nanti di tanggal 10 Om. Prediksi pertandingan menghadapi Bangkok United ini. Persib bisa tetap menang sih. Clean sheet bahkan ini. Clean sheet loh. Clean sheet gue yakin. 2-1. 1-0 juga cukup lah. 1-0 babak kedua. Tapi kayak 2-1. Menang 2-0 dulu, habis itu dijadiin 2-1. tugas selanjutnya adalah harus lolos 16 besar. 16 besar. Nah ini ya, akhirnya lawan Bangkok United akan jadi laga penentu dan cukup berat juga pasti ya. Karena kalau mereka bisa ketemu lagi sama LCS, ya dia secara permainan di atas LCS gitu. Kebukti di 2 laga ACL tuh mereka selalu unggul. Jadi memang saingan terberat dari Bangkok United untuk fase ini adalah Persib sebenarnya. Ya, di bagian bracket yang sebelah sini lah gitu. Karena bracket yang sebelah sananya itu kan itu bracketnya si itu Asia Barat. Betul. Buat Persib karena nggak mudah walaupun di laga lawan di kandang Bangkok sendiri menang, tapi di sini menjadi tantangan tersendiri karena Bangkok United kalah pun sudah lolos. Ya. Mereka nanti lulus nih. Ya. Kalau Persib kalau hasil imbang pun lolos, tapi kan kalau cuma mencari hasil imbang bisa jadi bumerang juga. mungkin semuanya kan dipasang ketika seperti ke pertandingan kemarin menghadapi Selangor atau juga Lion City. Bojanhodok itu tipikal pelatih yang jarang sekali mengubah winning timnya. Jadi selama pemain-pemainnya sehat dan siap tampil akan terus dipilih. Dari penjaga gawang gue rasa Teja udah dipastikan bisa main lagi, nggak ada masalah menurut dokter tim dari Persib, dan Teja bakal ada di bawah wisar gawang. Sedangkan back four kayaknya sih kalau melihat permainan selama ini yang bakal intinya tetap Putros di kanan, tengahnya Matikardi sama Barba, di kirinya Eliano Renders. Kalau untuk tengah saat ini yang sedang bekerja dengan sangat baik ya 3 pemain yang tadi kita bahas juga, ada Klok, Lucho, dan Tom Haye. Tom Haye akan jadi advance playmaker, agak didorong lebih ke depan. Di kanannya mungkin Baros lagi. Untuk di depan katanya sih Andreu juga sudah nggak ada masalah dan siap tampil, tapi kalau ngelihat performa terakhir gua rasa juga Ramon cukup layak untuk mendapatkan kesempatan starter nanti. Nah di kirinya ini kalau buat gua pribadi gua mengharapkan Etam tampil lebih awal sih. Kalau gue sih lebih ideal Ada Malis. Itu dia makanya. Tahu apa jujur belum dapat sih sampai saat ini berita officialnya gitu. Apakah bisa bermain apa enggak nantinya? Emang harus penting itu menang ya. Betul. Menang itu apa yang menaikkan mental. Ya. Kedua, ini bisa jadi kado akhir tahun. Juara grup juga lebih enak langkahnya ke depan. Memilih lawannya dalam tanda kutip itu lebih enak. Iya. Dan yang pasti secara performa sebenarnya. kemarin kan ada kendala Andre Jung, makanya Raymond Taki. Andre Jung dan juga kemarin ya Ada Teja Malis. Paku Alam, Ya. ada Malis Ya. ya masih belum ya. Cuman ya semoga aja nantinya ya bisa lah untuk berhadapan dengan Bangkok United seperti itu. Kalau gue lihat bro, memang Bangkok lebih superior daripada Singapura ya bang. Ya. Ada Etam, ada Sadil, Ya, tetap Etam lagi. tetap Etam lagi. Etam Iya. di awal, ya, semua Benar. segala macam. Dan berarti di depan lo tetap pasang Andrew. Tetap Ramon dulu Tetap sih. Ramon dulu ya main. Baru Andrew akan karena kita juga belum tahu juga kondisinya semana Iya. ya. Apakah kuat main 90 menit atau enggak gitu. Ini menurut saya Persib itu harus ngejaga ritme itu. Karena kalau lawan Borneo kemarin, Bojanudang memuji timnya bermain sangat bagus. Iya, gitu. bagus. Dia benar-benar puas lah dengan permainan Betul. itu. Bahkan mungkin bisa gol lebih banyak ya. Betul, dan Iya. Sadil akhirnya ngegolin, Iya, udah betul. ngegolin, Tangki udah ngegolin. Betul. Jadi agak-agak tenang juga dia. Betul, dan Formasi dari Bangkok United Om ya yang biasa menggunakan formasi 4-2-3-1 nih, sama seperti Persib Bandung juga. Yang bisa kita waspadai nanti ya di sana pemain IMF-nya nih ya
yang lagi naik daun sih Al Ghazani nih di Bangkok United nih. Yang di tengahnya itu ya menjadi tandem tengahnya di sana ada Anan dan juga Popan. Ini harus diperhatikan nanti Boja Hodak. Ya bisa lah menjadi tolak ukur nantinya agar ya jangan terlalu terburu-buru dan juga jangan terlalu ya meskipun menyerang defensive high line jangan terlalu tinggi. Menurut interview Bojan sama teman-teman di Bandung per hari ini tuh sebenarnya Andrew gak ada masalah dan siap tampil. Tapi kan kita nggak tahu Andrew ini nggak ada masalahnya untuk tampil full atau enggak hanya di beberapa menit saja. Itu dia. Kata Bojan Hodak, Fitra Maulana ini lebih siap ketimbang kiper-kiper yang lain. Itu dia yang kita bingungkan. Padahal di sana ada Adam Prisbeck ataupun pemain luar Wales loh. Didatangkan jauh-jauh dari Wales cuman. Kita tunggu. Tapi Andrew Jung bisa main nggak kira-kira besok ya? Andrew Jung, wah nggak tahu deh. Tapi kalau cedera-cedera minor sih harusnya bisa. Tim yang ada di wilayah timur ini masih ada kesempatan bertemu lagi kalau dua-duanya lolos di babak semifinal. Jadi ini tentunya jadi ada kesempatan juga bagi Bangkok United untuk bisa tampil maksimal di GBLA nanti. Meskipun memang kalau kita ngelihat performa dari Bangkok United belakangan ini, mereka sudah 4 pertandingan nggak pernah menang. Tapi 4-4-nya juga nggak kalah, imbang semua. Melawan Selangor, melawan Sukhothai FC, melawan Lion City Sailor, tapi di ajang ASEAN Club Championship dan terakhir melawan Chiang Rai United. Kemarin si Adam tuh kan godain Bojan Hodak tuh dia lagi terapi kan, lagi promoin TikToknya si Andrew Jung gitu. Terus datang Bojan Hodak, ya kayaknya sih masih proses pemulihan ya. Ya walaupun kayak gitu, tapi sekarang dalam kondisi lagi di atas seperti ini, ya gue rasa sih harusnya nggak ada masalah ya, walaupun tanpa Andrew Jung ataupun Adam Alis, mudah-mudahan sih tetap performanya tetap di tetap baik. Karena Sadil juga udah mulai menemukan kepercayaan diri cetak gol salah satunya gitu sih. Kalau pemain lagi pede banget seperti ini ya memang harus dikasih kesempatan terus gitu. Iya, setuju. Makanya menurut gua ya ini kan pemikiran kita, tapi mungkin di satu sisi yang bisa menguatkan adalah tadi, karena kita juga nggak tahu Andrew Jung ini kan baru namanya cedera. Kadang kalau orang baru cedera belum bisa tampil 90 menit atau juga mungkin ya feeling atau juga touch-nya kan juga masih belum terlalu maksimal gitu loh. Ya oke, doain aja Woto, dan gue rasa sih pasti akan full house juga nih kayaknya nih. Gue juga sedang begitu suka dengan hasil para pemain Persib ya, daya juang di lapangannya luar biasa. Kalau kita inget di peluang terakhir Tom Haye yang gagal jadi gol ketika mendapatkan umpan dari Nazril, dia kan mukul tanah tuh. Abis mukul tanah, dia nggak jalan kaki, langsung lari terus ikut bertahan juga gitu. Kirinya karena menggunakan formasi 4-3-3 ya kalau menurut Onava ya. Kirinya ini Federico Barba kemungkinan. Di LB-nya. Di kanannya Eliano Renders. Jadi bukan Pram Putros kalau menurut Onava. Itu Paling kanan siapa bang? Paling kanan? Paling kanan Eliano Renders. Kirinya Federico Barba. Karena ya emang nggak ada ini ya yang U23 bermain. Berarti otomatis semua full pemain luar negeri atau pemain yang pemain kita bisa bermain gitu. Jadi aman. Kakang maksudnya. Iya, Kakang. Kakang. Betul. Kakang juga kan udah 23 kan di bawah juga. Sama Robby Darwis ya bang ya. Iya, betul. Kalau gue sih berpikirnya kayaknya kemungkinan besar Bangkok United ini bakal bermain bertahan. Nah itu dia benar. Itu adalah salah satu detail yang gue perhatiin juga dari Tom Haye, dan itu menurut gue menjadi salah satu contoh ya buat pemain-pemain lain, karena Tom Haye ini kan pemain timnas juga ya. Jadi ini adalah buat pemain-pemain muda lain ya di level timnas atau di manapun juga bermain, itu tadi gitu loh. Boleh kesal, tapi habis itu jangan-jalan kaki. Berharapnya memang bisa menang 2-0 meyakinkan gitu. Kalau enggak boleh menang 1-0, atau kalau menang berapapun tapi jangan kebobolan deh. Iya benar, itu sih ya. Yang penting menang aja dulu lah. Betul. Kalau dari kita, oke. Dia mempunyai hanya waktu 8 detik untuk transisi dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang. Berbeda dengan Persija Jakarta, ada trennya dia dari 5 kali kesempatan untuk memasukkan gol, 4,5 sampai 4 jadi gol gitu. Nah ini adalah perbedaan kedua tim yang lagi kuat. Trennya soalnya di BRI Super League juga bro, semua tuh narasumber sekarang mengarahnya ke Persija dan Persib Bandung ya kan. Borneo lagi tren kurang bagus. Tapi ini kan ACL bro, bukannya BRI Super League. Persib Bandung terus melaju, itu nanti yang akan mendapatkan dampaknya kan semua klub yang ada di Super League. Koefisien liganya bakal naik terus ya. Iya, kalau naik terus nanti tiba-tiba naik terus, kita bisa dapat perwakilan 3 kan alhamdulillah banget gitu loh. Makin seru aja nanti gitu, segala macam. Kayak gitulah. Pokoknya untuk Persib Bandung ya semoga saja bisa mendapatkan kemenangan
penuh ya, jangan ada drama. Kalau misalnya ada drama sih lebih menarik. Cuma kata Om jangan, takutnya nggak bisa ngejar. Habis bensin. Iya itu takutnya kan. Cuma ya Bismillahirrahmanirrahim, ini harga mati bagi Persib Bandung kalau misalkan kalah ya, karena di sana ada LCS yang udah bisa dikatakan 60% akan menang lawan Selangor seperti itu. Ya meskipun Selangor juga nggak mau kalah begitu aja. Ya semoga aja lah bisa membanggakan BRI Super League Persib Bandung.